Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yunita Sari, mahasiswa jurusan Akuntansi Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta dengan NIM 19043110002. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing penulisan LTA saya, Bapak Ridwan Zulfi Aga, SEMAK, dan yang saya hormati kepada para dosen penguji LTA Sidang 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan tugas akhir saya dengan judul Audit Aset Tetap Bangunan berbasis ISA PT NIU oleh KAP Heru Satria Rukmana dan rekan. Sebelum memulai, saya akan membacakan apa aja sih yang akan kita bahas selama 20 menit ke depan. Yang pertama, bab 1, yaitu pendahuluan. Yang kedua, bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Selanjutnya ada bab 3, yaitu gambaran umum institusi. Yang keempat, ada pembahasan. Dan yang terakhir ada bab penutup. Oke, kita mulai. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada bab 1, pendahuluan. Kita masuk ke pembahasan latar belakang penulisan. Di sini ada 4 urgensi yang saya akan sampaikan, di mana urgensi pertama yaitu 1. Pentingnya meningkatkan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan dengan proses audit. Untuk menjamin informasi yang disajikan dapat dipercayai kebenarannya oleh para pemakai laporan keuangan, maka perlu adanya peran seorang auditor independen. Lalu, urgensi yang kedua, peran proses audit berbasis ISA di Indonesia. Adanya kewajiban penerapan standar audit berbasis risiko atau International Standard on Auditing atau ISA di Indonesia yang sudah diberlakukan semenjak tanggal 1 Januari tahun 2013. Selanjutnya, urgensi yang ketiga yaitu pentingnya penyajian aset tetap dicatat dengan benar pada laporan keuangan. Pengakuan aset tetap yang dicatat terlalu besar pada laporan keuangan akan berpengaruh terhadap nilai penyusutannya yang mana akan menjadi terlalu besar sehingga akan menyebabkan laba semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Lalu urgensi yang keempat di sini pentingnya audit aset tetap bangunan di mana akan menilai kewajaran penyajian nilai aset tetap bangunan pada perusahaan. Selanjutnya ada tujuan penulisan, di mana tujuan penulisan ada 3 poin. Yang pertama, menguraikan tahapan penilaian risiko atau risk assessment PT NIU oleh KAP Heru Satria Rukmana dan rekan. Yang kedua, menguraikan tahapan menanggapi risiko atau risk responses PT NIU oleh KAP Heru Satria Rukmana dan rekan. Dan yang ketiga, menguraikan tahapan pelaporan atau reporting PT NIU oleh KAP Heru Satria Rukmana dan rekan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, yaitu ada tinjauan pustaka. Definisi auditing adalah suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh serta mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang aktivitas ekonomi. Lalu, auditing ini mempunyai tujuan, di mana tujuan audit adalah untuk meyakinkan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Selanjutnya, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Selanjutnya, masuk kepada pembahasan bab 3, yaitu gambaran umum institusi. Baik, kita masuk yang pertama. Ada Kantor Akuntan Publik Heru Satria Rukmana dan rekan, didirikan oleh Dr. Heru Satria Rukmana, AKCA, HCPA, CPA, dan didirikan pada tanggal 9 November tahun 2017. Ya, di mana kantor KAP ini berpusat di Waringin, Bojonggede, daerah Bogor. Lalu, KAP ini mempunyai kegiatan umum berupa jasa audit, jasa perpajakan, dan jasa manajemen. Lalu, kita masuk ke yang berikutnya, ada gambaran umum dari perusahaan, yakni perusahaan PT NIU, di mana PT NIU adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang kesehatan sebagai badan penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau BAPEL JPKM yang melayani peserta BPJS dan masyarakat umum.
berupa pengelolaan rumah sakit, klinik, poliklinik, dan balai kesehatan beserta segala sarana dan prasarana pendukung. PT NIU ini berdiri semenjak tahun 1995 dan berkantor pusat di Jakarta Selatan. Selanjutnya kita masuk nih ke bab 4, yaitu ada pembahasan. Pembahasan di sini karena tadi sudah berbasis ISA, yaitu ada 3. Yang pertama tahap penilaian risiko atau risk assessment, yang kedua tahap menanggapi dari risiko itu atau risk responses, dan yang terakhir yaitu ada tahap pelaporan atau reporting. Pembahasan yang pertama yaitu tahap penilaian risiko atau risk assessment, di mana tahapan ini yang pertama yang dilakukan oleh KAP Heru Satria Rukmana dan rekan yaitu menerima dan melanjutkan penugasan. Berikut ini merupakan tahapan penugasan audit yang akan terjadi atau yang dilakukan oleh KAP Heru Satria Rukmana dan rekan. Yang pertama yaitu adalah mengirim surat proposal. Sebelumnya, KAP HSR ini telah melaksanakan audit laporan keuangan pada periode tahun 2020. Pada tahap ini, KAP HSR mengajukan diri kembali untuk menawarkan jasa audit laporan keuangan untuk tahun buku periode 2021. Oke, setelah mengirimkan surat proposal dan sudah disetujui, masuk ke survei pendahuluan. Kegiatan pada survei pendahuluan dilakukan dalam 2 kegiatan utama, yaitu melaksanakan pemahaman dan pemerolehan data calon klien. Selanjutnya, setelah survei pendahuluan yaitu pembuatan surat perikatan, di mana berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan tim audit KAP Heru Satria Rukmana dan rekan menyimpulkan untuk melanjutkan atau menerima penugasan dengan PT NIU untuk mengaudit laporan keuangan periode 31 Desember tahun 2021 dengan kategori risiko sedang. Tahap kedua pada proses penilaian risiko adalah tahap perencanaan audit. Tujuan dari perencanaan audit ini adalah untuk mengurangi ketidakefektifan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh auditor. Berikut ini adalah tahapan perencanaan audit yang terjadi pada KAP HSR. Yang pertama yaitu pernyataan independensi tim dan jadwal. Perencanaan audit berikutnya yaitu ada pemahaman bisnis dan industri klien. Berikutnya ada struktur pengendalian internal. Oke, let's move on ke pembahasan berikutnya yaitu mempertimbangkan tingkat materialitas aset tetap. Yang pertama ada planning materiality. Planning materiality yang dilakukan auditor menghasilkan jumlah sebesar 549.576,83 dari total aset bersih dikalikan dengan 1%. Hasil dari perhitungan ini akan menjadi dasar nih untuk perhitungan selanjutnya yaitu PM dan SAD. Bisa dilihat pada tabel di sebelah. Lanjut ke poin B, performance materiality atau disingkat PM. Perhitungan PM ini dilakukan untuk menekan tingkat materialitas. KAP HSR menetapkan 75% dari planning materiality. Hasil perhitungan PM senilai 406.797.432,7 yang berasal dari materialitas planning materiality dikalikan dengan 75%. PM ini nantinya akan digunakan auditor untuk menekan risiko sampai ke titik rendah yang dapat diterima atau appropriately low level. Yang ditekan dalam hal ini adalah risiko besarnya salah saji melampaui angka materialitas. Selanjutnya ada Summary of Difference atau disingkat SAD. Untuk aset tetap pada PT NIU sebesar 20.339.871.635 dianggap material. Besaran SAD ini digunakan auditor untuk misstatement maksimal yang dapat ditoleransi dalam setiap prosedur audit yang dilaksanakan. Selanjutnya yaitu merumuskan program audit aset tetap. Program audit ditentukan pada awal kegiatan sebelum auditor turun secara langsung ke klien atau ke lapangan. Program audit yang pertama yaitu ada satu tujuan audit aset tetap. Karena kita membahas aset tetap, yang pastinya kita mengambil
audit aset tetap saja nih. Bisa teman-teman lihat di tabel di sebelah. Di situ ada satu aktiva tetap milik perusahaan, ada secara fisik itu akan menguji asersi atau eksistensi. Dan yang kedua ada aktiva tetap merupakan hak perusahaan dan tidak ada pembatasan pemakaiannya, akan masuk ke asersi kelengkapan. Dan yang ketiga, aktiva tetap yang menjadi milik perusahaan telah dicatat dengan benar akan menguji asersi hak dan kewajiban atau HK. Yang keempat, aktiva tetap telah dinilai secara sesuai jumlah yang bisa diperoleh kembali atau realizable value, akan menguji asersi PA, penilaian dan alokasi. Dan yang terakhir ini aktiva tetap telah disajikan dan diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan, akan menguji asersi PP atau penyajian dan pengungkapan. Oke, setelah kita tahu tujuan audit aset tetapnya, kita masuk ke prosedur pengujian substantif aset tetap. Di sini KAP-HSR melewati 13 prosedur untuk aset tetap. Oke semuanya, sekarang kita masuk nih ke pembahasan tahap menanggapi risiko atau risk responses. Ada pengujian analitis atas aset tetap. Pengujian ini dilaksanakan dengan cara membandingkan saldo aset tetap pada tahun lalu dan tahun yang akan diaudit. Gambar di samping ini sudah digaris bawahi, di mana di situ terjadinya kenaikan persentase dari akun aset tetap PT New sebesar 29%. Hal ini diakibatkan adanya penambahan aset tetap nih pada tahun 2021, yaitu membeli sebuah bangunan secara tunai oleh PT New. Tahap menanggapi risiko selanjutnya yaitu pengujian pengendalian internal atas aset tetap. Pengujian pengendalian internal atas aset tetap ini bertujuan untuk memahami bisnis klien, terutama pada pembahasan aset tetap nih. Hasil dari pengujian ini diperoleh dari Internal Control Questionnaires atau ECQ yang tertera pada gambar. Berdasarkan hasil ECQ di samping, dari 10 pertanyaan ada 2 kondisi yang tidak dipenuhi atau dilaksanakan oleh PT New, yaitu pernyataan nomor 8 mengenai pencocokan antara fisik aset tetap dengan buku pembantu dilakukan secara periodik tidak dilakukan, dan pernyataan di nomor 10 mengenai terdapat tidaknya prosedur yang menjamin bahwa penghapusan aset tetap dicatat tidak dipenuhi. Sehingga dari penilaian tersebut dapat dilihat bahwa PT New memiliki pengendalian aset tetap yang cukup baik. Tahap menanggapi risiko yang selanjutnya yaitu pengujian substantif aset tetap bangunan. Pada bagian ini hanya akan membahas prosedur untuk akun aset tetap bangunan. Pada pelaksanaannya, auditor menemukan temuan dalam proses uji substantif. Berikut merupakan alur dari hasil temuan dari pengujian substantif pada PT New. Yang pertama yaitu mendapatkan daftar aset tetap bangunan. Daftar aset tetap bangunan ini dibutuhkan auditor untuk mengetahui bangunan apa aja sih yang dipunyai oleh PT New. Hal ini bertujuan untuk menguji asersi eksistensi, menguji asersi kelengkapan, dan juga menguji asersi penyajian dan pengungkapan. Salah satunya PT New memiliki gedung Klinik X. PT New ini membeli gedung ini pada tahun 2000 nih teman-teman, dengan masa manfaat 20 tahun, yang artinya pada tahun buku atau tahun periode 2021 ini sudah habis nih masa manfaatnya. Menurut data pajak bumi dan bangunan, gedung tersebut terdiri dari tanah seluas 114 meter persegi dan bangunan seluas 140 meter persegi. Namun saat dilakukan inspeksi pada laporan keuangan 31 Desember 2021 tidak adanya pemisahan pencatatan, yang mana akun aset tetap bangunan dicatat sebesar 251.678.250, di mana seharusnya jumlah tersebut terdiri dari nilai tanah dan bangunan. Maka dari itu, auditor meminta daftar pemisahan aset tetap memastikan kesalahan tersebut. Daftar pemisahan aset tetap bangunan dapat dilihat pada gambar di samping. Seharusnya temuan ini ditemukan pada tahun buku audit 2020. Tetapi karena pada saat tersebut ada salah satu tim dari audit KPHSR yang
langsung percaya begitu saja dan tidak memeriksa secara mendetail bukti-bukti sehingga baru diidentifikasikan atau ditemukan pada tahun periode 2021. Selanjutnya ada konfirmasi atas aset tetap bangunan. Setelah mendapatkan temuan dari daftar pemisahan aset tetap, auditor menelusuri ke daftar penyusutan aset tetap bangunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenarannya dalam menguji asersi eksistensi. Daftar penyusutan dapat dilihat pada gambar di atas. Berdasarkan daftar tersebut dapat dipastikan bahwa PT NIU menggabungkan nilai tanah dengan bangunan klinik X. Maka dari itu auditor menyarankan untuk dilakukannya jurnal penyesuaian sesuai NJOP tanah yang berlaku saat ini. Kita masuk ke tahapan terakhir dalam proses audit berbasis ISA oleh KAP-HSR, yaitu tahap pelaporan atau reporting. Berikut merupakan tahapan pelaporan audit yang terjadi di KAP-HSR. Pertama yaitu mengevaluasi kertas kerja pemeriksaan dan bukti audit. Kertas kerja pemeriksaan merupakan kertas kerja yang diperlukan dan digunakan auditor dalam menyelesaikan tugasnya. Tujuan evaluasi kertas kerja pemeriksaan dan bukti audit yaitu memastikan bahwa kertas kerja dan bukti audit tersebut diselesaikan dan dikerjakan dengan baik juga benar. Selanjutnya yaitu mengomunikasikan temuan kepada manajemen PT NIU. Temuan yang didapati oleh auditor yang dalam pembahasan ini adalah aset tetap bangunan dan dikomunikasikan kembali kepada klien. Auditor memberikan saran agar klien menerima penyesuaian tersebut. Dalam proses audit ini, pihak PT NIU menyatakan untuk menerima penyesuaian yang diberikan oleh auditor. Tahap selanjutnya yaitu membuat laporan audit independen. Yang pertama, draft awal untuk laporan audit. Draft laporan keuangan yang telah diaudit diletakkan pada laporan auditor independen dengan catatan atas laporan keuangan yang memberikan informasi secara rinci mengenai pos-pos akun laporan keuangan perusahaan yang telah didiskusikan dengan klien. Opini pada akun aset tetap wajar tanpa pengecualian dan opini laporan keuangan PT NIU yaitu wajar tanpa pengecualian dan dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada representation letter. Representation letter ini adalah pernyataan manajemen PT NIU mengenai hal-hal yang penting seperti tanggung jawab manajemen atas penyajian yang wajar dalam laporan keuangan, kepemilikan hak penuh pada aset yang dimilikinya, dan lain sebagainya. Tampilan awal representation letter dapat dilihat pada gambar samping. Terakhir ada manajemen letter. Manajemen letter berisi kumpulan temuan auditor yang auditor temukan selama pemeriksaan audit berdasarkan BAP. Manajemen letter mengenai akun aset tetap PT NIU adalah temuan bahwa tidak adanya pemisahan tanah dan bangunan pada klinik X. Lalu auditor menyarankan untuk membuat jurnal koreksi sesuai NJOP tanah yang tercatat pada PBB tahun 2000 sebesar 80.028.000. Dan tanggapan manajemen sebagai berikut dijelaskan pada gambar di bawah ini. Manajemen akan menyusun untuk menerbitkan surat edaran mengenai pemisahan tanah dan bangunan. Teman-teman semuanya, kita masuk ke pembahasan yang paling terakhir yaitu ada bab 5 penutupan. Pada penutupan ini ada 2 poin. Yang pertama ada kesimpulan dan juga yang kedua ada saran. Pada kesimpulan, dari proses audit yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT NIU memiliki pengendalian internal yang kurang baik dinilai dari kurangnya pengetahuan staf akuntansi dalam mencatat dan memperhitungkan aset tetap berupa bangunan yang seharusnya memahami nih bahwa pada saat pembelian sebuah bangunan itu sudah termasuk gedung dan tanah. Seharusnya dalam pencatatannya ada pemisahan antara bangunan dan tanah. Jika tidak ada adjustment yang disarankan oleh auditor pada pembahasan yang tadi di atas, maka akan berdampak besar karena tidak ada pemisahan akun bangunan dan tanah yang jumlahnya melebihi batas materialitas. Lalu selanjutnya ada saran. Saran yang bisa saya berikan yaitu seharusnya dalam melakukan proses auditing, auditor KAP Heru Satria Rukmana dan rekan lebih tegas lagi dalam menyampaikan apa yang diperlukan pada proses pengauditan, serta sebaiknya auditor dalam menjalankan penugasannya dilakukan dengan cermat dan teliti, tidak langsung percaya begitu saja dengan informasi dan bukti-bukti atau dokumen yang diberikan oleh klien sebelum melakukan pengujian terhadap bukti-bukti atau dokumen tersebut.
Oke teman-teman semuanya, berakhir sudah pembahasan kita pada hari ini. Saya Yunita mohon maaf bila ada penyampaian atau tutur bahasa saya yang kurang berkenan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah lagu milik Rizky Febian. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.